Oke, kita mulai untuk tutorial membuat denah 3D atau 3 dimensi dengan menggunakan software namanya Sweet Home 3D. Kita buka, akan nunggu loadingnya. Software ini bisa digunakan untuk membuat denah 3 dimensi dari sebuah bangunan. Lalu bisa juga ditambahkan furnitur atau perabot yang ada di dalamnya dengan menggunakan library yang ada di Sweet Home 3D atau library yang free yang ada di internet ya. Oke, bisa kita besarkan dengan klik yang sini untuk tombol maximize-nya. Tampilannya biar full screen ya. Kemudian di pojok di bawah bisa dilihat ya, full version available. Download full version kalau bisa ini tidak usah di-download atau diklik karena nyatanya ini dia akan mendownload dari website resminya yang ternyata ketika dibuka beberapa fiturnya ada yang harus membeli atau purchase terlebih dahulu. Kita X saja. Nah, kemudian saya jelaskan dulu di sini beberapa komponen ya. Di atas ada menu file, edit, furniture, plan, 3D view dan sebagainya. Kemudian ada icon-icon kecil ya yang akan sering kita pakai adalah di bagian ini untuk membuat sebuah denah bangunan. Ya, yang terakhir adalah select object, find in plan, kemudian create walls ini untuk membuat tembok, kemudian create rooms ini untuk membuat lantai sebenarnya. Jadi nanti misalkan lantainya memiliki warna atau motif yang berbeda-beda dalam satu bangunan, maka kita membuat room yang berbeda-beda ya, atau membuat lantai yang berbeda-beda. Kemudian create polylines, kalau ini untuk membuat dinding juga bisa, tapi yang dia bentuknya tidak siku atau tidak lurus ya. Dan kemudian yang sering saya pakai juga adalah create dimensions, ini untuk menampilkan ukuran ya. Jadi kita bisa membuat skalanya benar-benar 1:1 dan ukurannya juga dalam unit pengukuran yang sering dipakai yaitu meter ya. Kemudian ini bisa juga untuk memperlihatkan ukuran dari sebuah ruangan ya, panjang dan lebarnya. Panjang, lebar, bahkan sampai tingginya, karena dimensinya tidak hanya 2 dimensi tapi juga 3 dimensi. Ya, jadi nanti ketika misalkan ingin tampak dari depan, nah tinggi temboknya itu juga bisa diperlihatkan ukurannya. Itu kita menggunakan dimensions. Kemudian simbol atau icon A+ ini adalah untuk menambahkan teks. Ya, jadi untuk menambahkan tulisan, misalkan kita ingin menamai ruangannya atau kita ingin memberikan tulisan-tulisan, catatan-catatan tertentu di sekitar denahnya, itu sangat bisa. Oke, kemudian di sini halaman pertamanya, halaman kerjanya dari kotak-kotak kecil ini adalah untuk menggambarnya. Jadi untuk editingnya, dan di sini formatnya hanya untuk 2 dimensi saja. Ya, jadi apapun yang kita rubah di sini, ya, itu akan berefek nantinya di denah rumah finalnya, ya, baik di 2 dimensi atau 3 dimensinya. Dan kita hanya bisa mengedit denahnya atau semua komponennya di sini. Ya. Lalu di sini sudah ada mirip penggaris ya, atau ruler ya, 0 meter, 1 meter, 2, 3 dan seterusnya. Ya, jadi anggapannya kalau teman-teman mulai menggambarkan di titik 0 meter, ya, maka positifnya adalah ke kanan ya, untuk mungkin untuk lebarnya ya, kemudian untuk panjangnya positifnya adalah ke bawah. Nah, misalkan kalau nanti mentok ya, nah ini bisa di scroll ke bawah, mentoknya hanya di angka 10 meter. Kalau memang kurang luas, kita harus melebarkan ya, ukuran bangunannya. Ya. Atau ini bisa kita tarik ke bawah. Ya. Oh, ternyata tidak bisa. Ya. Nanti ini bisa kalau misalkan kita ingin lebih luas lagi menggambar 2 dimensinya, itu bisa. Atau kita ingin jendela bawahnya itu yang lebih luas, bisa kita gesernya. Kemudian yang bawahnya ini adalah untuk menampilkan hasil dari 3 dimensinya. Ya. Jadi kalau yang atas ini hanya 2 dimensi, kita hanya bisa melihat panjang lebarnya, tapi kalau yang 3 dimensi di bawahnya, kita bisa melihat sekaligus tingginya. Ya, jadi benar-benar 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Dan juga nantinya bisa kita geser-geser atau kita rotate, kita putar, ya tampilannya seperti apa. Tapi yang di sini hanya untuk melihat ya. Jadi tidak bisa mengedit apapun yang ada di dalam denahnya. Kita hanya bisa melihat mau nantinya ditampilkan seperti apa, dari atas, dari samping, atau dari depan, dari belakang, ya, atau secara tampilan asimetris, agak miring atau serong, itu di sini. Tapi kita tidak bisa menghapus komponen-komponennya di sini.
Kalau untuk mengedit denahnya adalah di sini. Kemudian kita kembali scroll ke atas. Nah, di sini ada arah angin ya. N itu untuk north atau utara. Ini nantinya kita bisa edit ya. Kalau namanya kompas, jadi kita bisa edit rumah kita mau menghadap kemana arahnya. Bisa rumahnya yang kita putar, bisa juga kompasnya yang kita putar ya. Jadi itu tidak perlu merubah arah rumah, nanti denahnya kompasnya saja yang diputar. Kemudian kita bergeser sebelah kirinya. Nah, di sini adalah library ya, atau ornamen-ornamen furnitur perabot yang bisa kita tambahkan nantinya di dalam rumah atau di dalam bangunannya. Coba kita lihat di bathroom atau kamar mandi, kita bisa klik di sini. Nah, di sini banyak sekali ya library-nya yang kita bisa nanti masukkan ke dalam rumah. Ya, misalkan ada bathtub. Ya, di sini kalau teman-teman ingin melihat, ya karena di sini tampilan ikonnya kurang besar ya, diarahkan saja kursornya ya ke furnitur yang ingin dilihat ya. Misalkan di clothesline di sini ini tali jemuran ya. Juga sudah disebutkan panjangnya berapa. Panjangnya 5 meter. Kemudian panjang 5 meter ya. Jarak atau nanti ketika dipasangkan menghabiskan area selebar 0,15 meter atau 15 cm dan ketinggiannya ada di 1,4 meter ya. Jadi ukuran atau dimensi secara 3D-nya ya, panjang lebar tinggi. Kemudian kita bisa cek juga di bedroom. Nah, bedroom ini bed ya. Bed itu kasur. Maka kita bisa tahu kalau bedroom adalah ruang tidur ya. Jadi ada kasur, spring bed dengan divan, kemudian warna-warna selimutnya banyak ya. Kemudian ada juga bedside table, ini seperti laci di samping kanan kiri kasur ya. Dan masih banyak lagi vehicles atau kendaraan juga bisa kita tampilkan, ada forklift, truk. Kita bisa cek juga di bedroom. Nah, bedroom ini bed ya. Bed itu kasur. Maka kita bisa tahu kalau bedroom adalah ruang tidur ya. Jadi ada kasur, spring bed dengan divan, kemudian warna-warna selimutnya banyak ya. Kemudian ada juga bedside table, ini seperti laci di samping kanan kiri kasur ya. Dan masih banyak lagi vehicles atau kendaraan juga bisa kita tampilkan, ada forklift, truk.